Partai Nasdem memperoleh kenaikan signifikan jumlah kursi DPRD DKI Jakarta dari 7 kursi pada 2019, kali ini menjadi 11 kursi. Bagaimana perolehan kursi Nasdem ini bisa naik signifikan? Kami akan membahasnya bersama Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Wibi Andrino. Mas Wibi, terima kasih atas waktunya di Berita Pemilu. Jadi kami pertama-tama ingin mengonfirmasi terlebih dahulu, Mas. Apakah betul memang sudah pasti ya Partai Nasdem akan menambah 4 kursi tambahan di DPRD DKI Jakarta? Alhamdulillah Maria, kemarin penetapan dari Pleno KPU di tingkat provinsi dan nasional, kita diamanahkan untuk menjadi 11 kursi di DPRD DKI Jakarta. Baik, nah dari proses naik yang signifikan itu Mas Wibi, bagaimana ini waktu itu prosesnya begitu? Apakah misalnya ini ada efek Anies begitu ya, kotel efek yang mendorong juga atau bagaimana? Ya memang DKI Jakarta ini kan etalase daripada Indonesia ya, City of Dream dengan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Ketika kita melihat bahwa DKI Jakarta sebagai satu etalase itu tentu dalam penyusunan infrastruktur maupun struktur partai ini harus berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Dan DPW Partai Nasdem DKI Jakarta melakukan itu mulai daripada talent scouting, kita mencari daripada tokoh-tokoh dan calon-calon legislatif yang mumpuni sehingga mengisi pos-pos di tiap-tiap dapil sehingga mampu mempunyai daya dobrak elektoral yang tinggi untuk mendapatkan kursi di tiap dapil. Yang kedua memang terkait dengan isu ya. Ketika selepas Bapak Anies Baswedan purna tugas di DKI Jakarta, kita dihadapkan dengan satu yaitu adalah penunjukan pejabat gubernur Bapak Heru Budi ya. Yang kebijakan-kebijakannya memang banyak memotong daripada kebijakan-kebijakan yang baik di pemerintah yang sebelumnya. Tentu ini membuat kita terasosiasi sebagai partai yang mendukung Bapak Anies untuk menyampaikan kritik-kritik yang cukup pedas dan keras kepada pemerintahan yang eksis pada hari ini. Dan ini memang menyentuh daripada organ dan sendi masyarakat di DKI Jakarta, sehingga ini mendapat tempat tersendiri di tengah-tengah perhatian publik apa yang disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta. Dan yang ketiga, terkait dengan dukungan Nasdem dengan Pak Anies memang jelas ya, asosiasi itu sangat amat tinggi di DKI Jakarta. Sehingga banyak pemilih Bapak Anies juga mendukung Partai Nasdem di pemilu legislatif DPRD DKI Jakarta. Baik, apa mungkin yang membedakan Mas Wibi kinerja Partai Nasdem 5 tahun lalu di DKI Jakarta dengan saat ini misalnya? Ya, memang kita sebagai partai yang bertumbuh ya, kita ini sekarang udah di pemilu yang ketiga. Setelah melampaui pemilu pertama 2014, 2000 yang kemarin dan hari ini sudah mau masuk di pemilu ketiga ini, tentunya banyak hal-hal yang kita pahami bahwa haruslah mengedepankan kepentingan dan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Dan ini yang dikedepankan oleh fraksi Nasdem. Kita tidak melihat lagi bahwa kebijakan itu adalah sesuatu yang mengambang, tapi sesuatu yang konkret dirasakan oleh masyarakat. Hari ini dengan tingginya harga sembako, dengan sulitnya orang untuk bisa mendapatkan pendidikan. Inilah yang kita suarakan terus-menerus di tengah-tengah keriuhan politik Jakarta pada hari ini. Terutama yang sempat viral kemarin tentang kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang hampir terputus yang akibat daripada kebijakan PJ Gubernur Heru. Ini terus kita sampaikan bahwa kita menolak bahwa Nasdem tegak lurus bahwa pendidikan adalah investasi. Kita tidak akan bisa melihat suatu outcome yang baik kalau misalnya kita memutus suatu subsidi pendidikan di tengah jalan. Seperti itu, Maria. Baik, jadi tetap mengusung perubahan begitu ya di DKI Jakarta. Kemudian strategi-strategi apa misalnya yang berbeda juga yang diaplikasikan DKI Jakarta dengan raihan yang signifikan ini? Apakah juga ini sesuai target, Mas Wibi? Sebenarnya kalau dibicara target, kita menginginkan menjadi partai ya runner up lah di DKI Jakarta, tapi apa boleh buat, kita masih masuk dalam Big Five di DKI Jakarta. Tentu itu kita syukuri bersama. Dari 7 kursi menjadi 11 kursi, dari 300.000 suara di pemilu yang sebelumnya sekarang menjadi 545.000 suara. Ini merupakan kenaikan yang signifikan. Betul. Dan tentunya ini merupakan amanah besar bagi kami di Nasdem di DKI Jakarta terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh rakyat Jakarta kepada kami. Dan untuk ke depan pastinya Maria, ini kan menjadi satu concern kami terkait dengan Jakarta masa depan ya. Kita sudah tidak lagi menatap Jakarta masa lalu. Ke depan akan ada RUU DKJ
yang tentunya sangat amat mempengaruhi terhadap masyarakat di DKI Jakarta, tentang aglomerasi, tentang Dewan Pengarah yang akan dipimpin oleh Wapres. Ya. Tentu ini menjadi kerja-kerja nyata kita dan kerja keras kita untuk menjaga kepentingan dari masyarakat di Jakarta, kepentingan masyarakat kecil, sehingga bila mana terjadi pertumbuhan ekonomi tidak akan menjadi ketimpangan baru. Baik, Mas Wibi, apakah ini juga otomatis Nasdem akan memperoleh wakil ketua DPRD DKI? Ya, sejauh ini yang kita catat memang seperti itu. Baik, oke. Kemudian Mas Wibi, terakhir juga mungkin. Dari koalisi Pilpres kemarin, bagaimana dengan potensi koalisi yang untuk mendorong DKI 1 dari potensi koalisi Pilpres kemarin? Kebetulan nama Mas Wibi juga termasuk dalam salah satu calon DKI 1 ya. Bagaimana tanggapannya? Mari, bisa aja nih. Jadi gini, memang dalam kontestasi Pilgub ini kita memprioritaskan untuk berkomunikasi intens dengan partai koalisi perubahan ya. Dengan partai PKS yang juga sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta dan juga partai PKB yang juga memiliki kenaikan signifikan kursi di DKI Jakarta. Tapi Nasdem ini memang membuka ruang-ruang komunikasi ini tidak hanya pada mitra koalisi saja. Oke. Kita membuka pada seluruh partai yang fraksi-fraksi apapun yang ada di DKI Jakarta yang memang memiliki keinginan untuk membangun Jakarta. Jadi semangatnya adalah membangun Jakarta, seperti itu. Oke, tapi dimungkinkan lebih besar dengan partai koalisi dari Pilpres ya, mungkin? Tentu, pasti kan kita sudah punya bonding khusus ya dengan partai prioritas kita, yaitu Partai Koalisi Perubahan itu sendiri. Baik, kita akan lihat bagaimana nanti dinamikanya. Mas Wibi Andrino, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, terima kasih atas keterangannya di Berita Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.